Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun keberkahan kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita, memanjangkan umur kita untuk menemui bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita semuanya diberikan iman dan takwa, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Maka banyak yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Salawat berserta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang kita bisa jadikan tauladan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita menjadi umatnya, umat akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dan mengambil hikmah dari sifat beliau, dari akhlak beliau, dan dari kepribadian beliau. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu di antara banyak kemuliaan itu, kita bisa meraihnya dengan mengamalkan amalan-amalan solih di dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah amalan puasa. Tentu sudah tidak asing lagi di kalangan kita kaum muslimin dan muslimat, karena hampir setiap tahun kita melalui dan menjalankan puasa tersebut. Namun perlu kita garis bawahi bagaimana cara melaksanakan puasa dan apa saja yang diharuskan dan dianjurkan di dalam puasa tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja, pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang-orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita tengah puasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan kita. Janganlah samakan antara hari berpuasa kita dengan hari-hari yang lainnya. Amalan yang kedua yakni salat tarawih atau sering dikenal dengan qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Salat tarawih dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga Aisyah berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya
kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakan dengan duduk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan kemudahan dan dengan berjamaah di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yakni sedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan itu melebihi angin yang berhembus. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Afdhalus shadaqati wa shadaqatun fi Ramadhana." Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadis Tirmidzi dari Anas. Sahabat Bina Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya kita semua bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekah-sedekah kita sesuai dengan keluasan rizki yang ada pada diri kita. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan. Di antaranya memberi makan. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Maktum. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Kemudian sedekah yang selanjutnya bisa dalam bentuk menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Amalan keempat, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara keadaan salafus sholih adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari membaca, mempelajari, dan mentadaburinya. Malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan pula. Seyogyanya kita sebagai seorang muslim harus memiliki target di dalam mempelajari Al-Quran, baik dalam hal membaca, mempelajari, dan bahkan sampai mentadaburi daripada isi di dalam Al-Quran tersebut. Amalan yang kelima, tetap duduk di dalam masjid hingga terbit matahari. Apabila Rasulullah SAW selesai menunaikan sholat subuh, beliau selalu duduk di tempat sholatnya hingga terbit matahari. Di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa sholat fajar berjamaah di masjid, kemudian dia tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat yaitu sholat duha, maka seakan-akan ia mendapatkan pahala haji dan umroh dengan sempurna. Sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang agung di bulan suci Ramadan. Dengan tidur malam yang cukup dan meneladani orang-orang solih, senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertekad untuk mencapai derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang keenam yakni iktikaf. Iktikaf adalah
sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, doa, dan lain-lainnya. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang Allah beri kemudahan, yaitu bagi orang-orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas serta tekad yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolongnya. Iktikaf sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. Iktikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempatkan dan memberikan niat yang ikhlas kepada kita ketika nantinya Allah sampaikan pada malam yang ke-10 untuk melaksanakan iktikaf. Ada amalan ke-7, melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Pada sebuah hadis sahih Nabi bersabda, umratun fi Ramadana ta'lilu hajjatan. Pahala umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain berbunyi, hajjatan ma'i, sama seperti menunaikan haji bersamaku, kata Rasulullah. Wahai sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah kita ketika Allah sempatkan untuk melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan bagi saudara kita dan bahkan kita sendiri yang belum Allah berikan kesempatan untuk umroh, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk umroh di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang ke-8, mencari malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sahabat Bina Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk menjemput, mencari, dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan yang ke-9, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Sahabat Bina Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang dan malam pada bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh keutamaan. Raihlah keutamaan itu dengan memperbanyak zikir dan doa, terutama pada waktu-waktu mustajab. Di antaranya saat berbuka. Ada sebuah doa yang tidak tertolak bagi orang yang berpuasa saat berbuka. Kemudian sepertiga malam terakhir, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke langit dunia seraya berkata, "Siapa saja yang meminta kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni."
Kemudian memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan. Dan yang selanjutnya mencari waktu mustajab pada hari Jumat, yaitu di saat-saat terakhir pada sore hari Jumat. Dan amalan yang ke-10, tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Di zaman yang serba modern ini, serba canggih, dan serba Anda, tentu kita sebagai umat muslim harus pandai-pandai waspada dan selalu mengingatkan diri pribadi, teman-teman, saudara, dan orang-orang terdekat kita. Sungguh seorang muslim akan merasa pilu melihat masa muda pemuda Islam terbuang percuma untuk perkara-perkara di luar ketaatan. Namun, jangan terlalu bersedih. Sesungguhnya, jalan menuju kebahagiaan bagimu dan bagi saudaramu adalah dakwah dan doa. Benar, mengajak pemuda-pemuda Islam yang terlena serta membimbing mereka kepada jalan yang lurus dan mendoakan mereka dalam kesendirian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan tidak merugi selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam sebaik-baik keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.